أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama hadapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini Allah memampukan kita dan memberikan nikmat yang sangat banyak. Nikmat apa? Nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat wal afiat, sehingga kita dimampukan dibisakan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada diri pribadi untuk bersama meningkatkan dan menjaga iman dan takwa kita, sehingga ketika kita sudah jaga, ketika sudah bertambah iman dan takwa tersebut, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini sudah di penghujung bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah itu ada dua peristiwa yang sangat sakral dan suci. Mengapa disebut sakral dan suci? Karena di dalamnya itu ada peristiwa
pergi haji ke tanah suci dan ada peristiwa penyembelihan hewan kurban. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ini pun memiliki sejarah yang sangat besar. Sejarah sangat besarnya itu yaitu adalah ketika itu Nabi Adam memiliki putra-putra yang bernama Qabil dan Habil yang tertuang di dalam surat Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'annaina watlu 'alaihim naba'abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullah qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang artinya ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam yaitu Qabil dan Habil. Menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan korban maka diterima dari salah seorang mereka yaitu Habil, dan yang tidak diterima dari salah seorang mereka adalah Qabil. Surat Al-Maidah ayat 27. Ini menjadi bagian buat kita bahwasannya pengorbanan itu tidak hanya menyerahkan hewan kurban. Dan pada waktu itu di sosial media beberapa puluh tahun yang lalu, Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi di majelis Kuitang mengatakan bahwasannya niat korban itu dirubah, bukan untuk niat korban tetapi niat sunnah kurban. Mengapa demikian? Untuk berniat sunnah kurban, kalau kita berniat kurban itu daging kurbannya menjadi kurban nazar atau yang wajib dipenuhi oleh Allah, wajib dipenuhi oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita mengatakan sunnah kurban, itu bukan daging nazar tetapi daging hak milik kita semuanya atau seutuhnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mengapa disebut sunnah kurban? Mengapa Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi mengatakan wajib, mengatakan sunnah kurban? Ini tertuang dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati amma tu'maru amma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat bahwasannya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Dari sini ini adalah satu peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa yang sakral dan suci. Mengapa demikian? Karena Nabi Ibrahim mendambakan seorang anak dari dahulu sampai tibanya saatnya itu Nabi Ibrahim berikan putra yang bernama Ismail. Namun ketika Ismail sudah beranjak dewasa, dan sudah mengerti, Nabi Ibrahim dimintai janjinya oleh Allah. Apa janjinya? Mengorbankan anaknya untuk Allah. Tatkala itu Nabi Ibrahim mimpi 2 kali mimpinya, di bulan Dzulhijjah di hari Tarwiyah dan kedua kalinya di hari Arafah. Dan pada hari itu pula Nabi Ibrahim meniatkan dirinya untuk membayar nazar dari dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari peristiwa ini Allah telah mengajarkan kepada kita surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan tunaikanlah kurban untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat bukan kita asal mendirikan saja, tetapi mendirikan salat itu
bagian dari untuk mengingat Allah. Jangan sampai ketika kita disuruh sama Allah untuk mendirikan sholat, tetapi hati kita tidak berdiri untuk sholat. Hati kita berpikir ke tempat yang lain, memikirkan yang lain yang tidak harus dipikir oleh kita. Dan ketika sudah melaksanakan atau mendirikan sholat, jangan ada lagi kata bingung untuk mencari nafkah di hadapan Allah. Jangan ada kata lagi bingung untuk mencari nafkah untuk keluarga. Karena yang mesti bingung itu Allah. Kenapa demikian? Karena Allah mengurus kita dari tidur kita sampai ketemu bangun lagi. Itu yang namanya mendirikan sholat, hasilnya itu. Tidak ada kata bingung. Mulai hari ini simpan kata bingung itu di karpet. Ketika sudah fasalli li rabbika wanhar, tinggal wanhar. Apa isinya wanhar? Berkurban. Karena dua ini yang kita suka tidak mengerti apa yang diberikan oleh Allah. Apa contohnya yang diberikan oleh Allah? Pertama, fasalli itu adalah bagian kita meditasi atau mediasi kepada Allah, sehingga timbullah rasa mahabbah kepada Allah dan timbullah rasa takut kepada Allah. Banyakkan dari kita tidak ada yang namanya rasa takut. Rasa takut kepada siapa? Kepada Allah. Contohnya apa? Selalu melalaikan sholat. Timbullah surat Al-Ma'un, yang dimana Al-Ma'un sholat itu mengatakan fawailul lil musallin, sungguh lalai orang-orang yang sholat. Kita ini termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Ketika sudah mendapatkan wanharnya, apa wanhar? Kerelaan dalam sodaqah. Kita selama ini sodaqah itu bukan berupa benda kita, atau bukan berupa tenaga kita, atau bukan berupa harta kita atau rezeki kita, tetapi selalu bicara dulu sodaqah, baru kita mengeluarkan sodaqah. Padahal yang Allah lihat bukan seberapa besar yang kita berikan, tetapi seberapa maunya kita untuk mendapatkan yang lebih besar dari Allah ketika keikhlasan itu keluar dari diri kita untuk bersedekah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dari dua perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini ada hikmah yang sangat besar. Apa hikmah yang sangat besar? Kita diajarkan untuk sabar apapun yang terjadi pada diri kita. Kita diajak untuk bisa bersedekah walaupun sulitnya seperti apa diri kita dalam mencari nafkah. Karena sedekah itu kata Rasul mencegah dari bala musibah yang harusnya hari ini kita meninggal dunia karena sedekah tidak jadi meninggal dunia. Yang harusnya hari ini kita musibah, kena musibah kebakaran atau segala macam, ketika kita sudah sedekah, musibah yang ada di depan kita jauh karena sedekah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama untuk bisa meningkatkan keimanan kita, karena di bulan ini adalah bulan terakhir dari tahun Hijriah, bulan terakhir juga dari bulan Hijriah, sehingga ketika sudah masuk di bulan Muharram tidak ada lagi pengkhianatan kepada Allah. Apa pengkhianatan kepada Allah? Tidak mau sedekah dan maunya melalaikan sholat, sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah